Selamat pagi semua dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pagi ini saya sedang menguras kolam nila saya, di mana video sebelumnya saya telah memanen anakan nila dari kolam ini. Ini ada tips kalau teman-teman ingin membuat kolam terpal, lebih baik lengkapi dengan lubang pembuangan. Kalau kolam saya ini kebetulan dulu nggak ada dilengkapi kolam pembuangan, jadi saya untuk menguras saya bantu dengan pompa celup ya, pompa akuarium biasa untuk bantu menguras. Ini penampakan kolam saya, flashback sedikit lah. Tadinya kolam saya ini mau saya isi buat pembesaran bibit, tapi karena satu dan dua hal, saya jadinya isi dengan indukan, bukan indukan, dewasa. Tapi beruntungnya saya, begitu saya isi beberapa dewasa, nggak lama malah berhasil melakukan pemijahan dan berhasil menetaskan anak. Jadi kolam ini jadi kolam indukan deh. Ini video-video saya sebelumnya saat saya memanen anakan ikan nila ini. Ini usia sekitar kemarin seminggu setelah dipanen ya, setelah dipindah ke akuarium penampungan ini. Selain menguras kolam ini, sekaligus saya akan mereview kolam terpal saya ini setelah pemakaian dari awal. Itu apa-apa saja kendala atau kesulitan yang saya temui, sekaligus saya akan memberikan penjelasan singkat dan berbagi tips saat saya menemukan kendala atau hambatan pada kolam saya ini. Soalnya kemarin ada yang sempat menanyakan di kolom komentar itu, kolamnya melengkung apa tidak, terus diisi kedalaman berapa, diisi 50 kok punya saya melengkung. Terus ada juga menanyakan mereknya pipanya merek apa sih Om. Nah, semoga di video ini akan memperjelas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, sedikit flashback dulu lah. Awal saya membuat kolam ini kan rencana untuk pembesaran bibit ya. Kemudian karena beberapa pertimbangan, satu dan dua hal, akhirnya saya putuskan untuk isi dewasa. Kemudian beruntungnya saya sudah bisa memijah dan menghasilkan anakan. Oke, jadi begini teman-teman. Terkait pertanyaan teman-teman tadi ya. Sebelum membuat kolam, teman-teman harus benar-benar mempertimbangkan dahulu secara matang apa-apa saja yang menjadi poin-poin pentingnya. Misalnya gini, teman mau buat kolam tuh maunya seperti apa gitu. Maksud saya begini, kolam kan ada pilihan, mau kolam beton atau yang kolam terpal, yang sifatnya permanen atau yang semi permanen. Itu teman-teman harus pikirkan dahulu. Kemudian tujuannya teman-teman membuat kolam itu untuk apa? Apakah untuk sekedar hobi aja, atau untuk ya nyoba-nyoba ternak-ternak kecil skala rumahan kayak saya, atau untuk yang skala partai besar? Itu teman-teman juga pikirkan. Kemudian pertimbangan yang lain nggak kalah penting juga dari budget tentunya kan. Teman-teman tentukan budget, apakah sesuai atau tidak. Misalnya teman-teman pengen kolam yang gede tapi budgetnya belum ada, ya mungkin teman-teman harus sabar dulu ya, kumpulin budgetnya dulu terus baru bisa bikin kolam yang sesuai gitu. Jadi pertimbangan awal itu penting teman-teman sebelum teman-teman putuskan untuk membuat kolam.
Oke, nah contohnya kolam terpal saya ini. Kok saya pilih kolam terpal ini dibandingkan kolam yang beton sih Om? Ya jadi begini, ada beberapa pilihan yang saya pertimbangkan kenapa saya memilih kolam terpal dibandingkan kolam beton. Antara lain satu, praktis. Kemudian kedua, efisien. Dua hal poin ini yang mempertimbangkan saya untuk memilih kolam terpal dibandingkan beton. Praktis kenapa? Karena pengerjaannya mudah dan cepat. Kemudian bisa saya kerjakan sendiri. Ini dari awal saya merencanakan ngerangkai nyampe jadi saya kerjakan sendiri. Kemudian yang efisien. Kenapa dibilang efisien? Karena begini, saya ini kan punya lahan cuma terbatas. Nah, saya rasa kolam terpal ini yang cocok buat saya. Karena sifatnya yang semi permanen, jadi saya bisa melakukan bongkar pasang kapanpun saya perlukan. Misal kalau misalnya saya bikin kolam beton tuh, terus tempatnya kemudian mau saya bikin kamar atau apa, saya bongkar kan saya. Nah kalau dari kolam terpal ini, misalnya tempatnya saya pakai ya saya tinggal bongkar aja, kan simple. Terus dari biaya pembuatannya juga saya rasa lebih murah daripada saya harus bikin kolam beton, gitu loh. Jadi modal-modal poin awal itu teman-teman harus benar-benar pikirkan. Nah terus terkait dari pertanyaan teman-teman, Mas punya saya kok melengkung emang diisi kedalaman berapa? Jadi begini, kembali ke tujuan awal teman-teman. Saya awalnya kan kolam ini 2 meter kali 1 kali 0,75 meter ya. Awalnya saya mau isi untuk pembesaran bibit ya sekitar 150 sampai 200 ekor lah. Saya sih nggak muluk-muluk. Kemudian saya isi kemarin kedalaman 40 lah cerita. Dengan ukuran kolam terpal saya 2 kali 1 meter kali 0,75 ini, kalau saya isi dengan 40 cm saja, itu sama dengan volumenya 0,8 kubik ya, nggak nyampe 1 meter kubik. Cuma untuk ukuran 0,8 meter kubik itu saya rasa untuk penebaran bibit 150 ekor sampai 200 lah, itu saya rasa masih aman. Karena idealnya penebaran bibit nila ini 1 meter kubik dia bisa 200-an ya. Kan saya nggak jadi penebaran bibit tuh, malah saya kasih dewasa yang isinya cuma 6 ekor. Jadi saya rasa malah lebih leluasa, lebih luas, lebih nyaman, lebih dari kata cukup kalau menurut saya dengan 0,8 meter kubik dengan isi 6 ekor dewasa. Terus pertanyaannya, emang maksimal cuma segitu Mas? Enggak, jadi begini, waktu saya awal isi 40 itu it's okay ya kan, tidak ada perubahan. Jadi gini, saya waktu ngisi air itu awalnya tetap saya sambil pantau, terus kalau ada kekurangan sambil saya review. Setelah saya review baru saya ambil langkah perbaikan supaya untuk menghindari permasalahan yang saya temui. Jadi begitu. Awalnya saya isi 30 aman, 40 it's okay. Begitu 42, 43, hampir 45 lah. Itu kan saya amati terus. Itu di angka ketinggian 43 up lah. Itu mulai ada yang namanya saya perhatikan di bagian sambungan T itu mulai ada bunyi krek-krek gitu. Jadi mulai ada perenggangan atau stretching lah ya. Nah mulai dari situ kan saya bisa menyimpulkan bahwa kekuatan maksimal sementara, saya bilang sementara karena saya belum melakukan perbaikan, titik maksimalnya atau titik beban mulai mengganggu kekuatan pipa saya. Nah maka dari situ saya stop pengisian, karena balik lagi ke awal, saya cuma mau menebarkan bibit yang di angka ketinggian 40 cm aja udah cukup kok. Ngapain saya tinggi-tinggi lagi? Yang ada nanti malah tagihan PDAM saya yang bengkak. Ya, kebetulan saya malah jadi isi ke 6 ekor dewasa, malah lebih aman lagi. Jadi saya nggak perlu nambahin air buat lebih tinggi lagi. Nah, terus apakah cukup di ketinggian 40 cm? Tidak, karena saya juga tetap melakukan review dan perbaikan supaya nantinya kalau saya perlukan saya bisa isi lebih tinggi lagi, misalnya 50 cm. Oke, kembali lagi ke tujuan awal teman-teman sebelum membuat kolam ya. Awal saya membuat kolam ini kan untuk penebaran bibit atau malah aktualnya untuk jadi kolam indukan ya.
Lah, begitu saya isi di atas 40, 45 itu mulai ada kendala, perenggangan dan sebagainya. Itu dari situ saya lakukan review supaya pipa kolam terpal saya ini lebih kuat dalam menahan air. Nah, tips-tips atau langkah-langkah apa saja yang saya lakukan, mungkin teman-teman bisa nanti juga lakukan di kolam teman-teman semua ya. Lah, awal saya tetap memilih kolam terpal ini dari segi praktis dan efisiennya, itu salah satu atau salah dua dari keunggulan saya memilih kolam terpal ini dibanding kolam beton. Ada keunggulan atau kelebihan, pasti ada kekurangan. Lah itu teman-teman harus sadari betul dari awal sebelum teman-teman membuat kolam. Makanya saya dari awal juga bilang, kembali ke tujuan awal atau alasan awal teman-teman sebelum membuat kolam itu teman-teman harus pikirkan terlebih dahulu. Saya tahu betul kelemahan kolam terpal ini bahwa di rangka peralonnya ini itu pasti dari kekuatan jauh kalah dibandingkan dengan kolam beton yang sifatnya permanen. Tapi tetap saya pilih kolam terpal ini dibandingkan kolam beton. Karena ya satu atau dua hal yang saya pertimbangkan tadi, tetap saya pilih kolam terpal. Jadi saya dari awal sadar betul kelemahan dari kolam terpal ini dari pipanya. Karena peralon ini saat mendapatkan titik beban tertentu dia akan mengalami yang namanya elastisitas atau kelenturan. Jadi berikut ini tips-tips yang saya lakukan untuk menambah kekuatan kolam saya supaya bisa diisi kedalaman air lebih dari 40 cm, bisa 50 cm dan mungkin bisa lebih ya. Ini yang sudah saya lakukan dan sudah saya uji coba. Yang pertama, mungkin teman-teman masih ingat waktu saya membuat kolam ini, saya melakukan pengikatan di bagian bawah kolam dengan tambang pengikatan silang ya, cross dari sisi kanan ke kiri. Saya lakukan penyilangan. Lah, untuk lebih memperkuat lagi, teman-teman bisa lakukan pengikatan double. Jadi double cross dari kiri ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri. Teman-teman juga lakukan pengikatan. Jadi double cross. Itu yang tidak saya lakukan kemarin. Dan teman-teman lakukan pengikatan double cross ini, saya rasa itu akan membantu untuk memperkuat sisi-sisi peralon yang di bagian bawah. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, teman-teman juga lakukan pengikatan dari ujung sisi lebar ya. Dari timur ke barat, teman-teman lakukan pengikatan, menyeberang dari timur ke barat, lakukan pengikatan. Itu juga membantu kekuatan dari sisi bawah dari kolam teman-teman semua. Itu yang kedua. Kemudian yang tips yang ketiga, teman-teman lakukan pengikatan bagian atas dari sisi panjang ke kiri menyeberang ke sisi panjang ke kanan. Lakukan menyeberang, lakukan 2 ikatan atau lebih, itu juga tidak masalah, malah makin bagus, lebih banyak makin lebih bagus. Itu sekaligus berfungsi sebagai tempat tumpuan selang aerator ya. Itu tips yang ketiga. Kemudian yang enggak kalah penting, tips yang keempat ini, saya lakukan pengikatan keliling ya, di sisi-sisi setiap sisi kolam saya lakukan pengikatan, lingkarkan ke setiap tiang paralon, melingkar dari sisi kiri, kemudian sisi timur, kemudian sisi kanan, lalu ke barat, pertemukan dan kunci menggunakan span screw. Nah, alat ini saya beli cuma 14.000 kemarin, namanya span screw. Dari sini teman-teman bisa menyeting. Kalau misalnya kurang kencang ya tinggal diputar, dikencengin. Kalau kekencangan tinggal diputar balik untuk melonggarkan. Ini sangat membantu teman-teman dan sudah saya buktikan. Ini saya sambil mengisi kolam, setelah menguras saya isi kolam lagi, isi air lagi, dan sambil mengisi penuh airnya di 50 cm lah target saya. Saya sudah siapkan alat ukur. Teman-teman bisa pakai mistar atau penggaris lah. Di sini kebetulan saya pakai peralon yang sudah saya ukur menggunakan mistar dan reel, tidak saya tambahin, tidak saya kurangin. Ya, sekali lagi semua yang saya share di sini itu sudah saya uji coba, sudah saya lakukan dan sudah saya praktekkan. Jadi real, tidak saya tambah-tambahin, tidak saya kurang-kurangin ya. Oke, sembari menunggu airnya diisi, nah ini sudah terisi. Coba saatnya saya buktikan ke teman-teman bahwa kolam saya ini mampu menampung air di ketinggian 50 cm dan
teman-teman bisa lihat sendiri, nanti bisa menilai sendiri apakah kolam saya ini melengkung atau tidak. Ya, ini coba saya celupkan, teman-teman perhatikan. Ini ketinggian 40 aman, kemudian 50 ya real di ketinggian atau kedalaman 50. Teman-teman bisa lihat pipa saya ini mengalami pelengkungan atau tidak. Ya, teman-teman bisa nilai sendiri di kolom komentar, silahkan. Jadi sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman semua, saat mau merencanakan membuat kolam, pikirkan poin-poin pentingnya terlebih dahulu. Tujuannya, terus kolamnya mau seperti apa, budgetnya, kemudian keunggulan dan kelemahan masing-masing. Teman-teman tuh harus benar-benar pikirkan matang-matang dari awal. Jadi jangan kesannya nanti setelah dibikin mengalami kesulitan jadi bingung ya. Jadi itu tips-tips yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua jika teman-teman ingin membuat kolam. Jadi tidak usah khawatir, setiap ada permasalahan pasti ada solusi, tinggal gimana caranya kita mau belajar, mereview, kemudian melakukan tindakan perbaikan. Oke, semoga video singkat saya ini bermanfaat buat teman-teman dan sedikit atau banyak bisa memperjelas pertanyaan teman-teman kemarin yang menanyakan di kolom komentar. Dan semoga mas-masnya atau om-omnya di sana melihat video saya ini dan semoga memperjelas ya. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Semoga video saya bermanfaat buat semuanya. Oke, sampai jumpa dan salam sehat selalu. Ciao.